Perkenalkan, nama saya Sumiati, saya dari Universitas Nusa Cendana. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Membuat karya tulis ilmiah seperti makalah, paper, atau laporan menyebutkan referensi dari sumber rujukan menjadi hal yang sangat penting. Mengapa? Agar tulisan kita dapat terhindar dari perilaku plagiarisme. Namun, kadang-kadang seseorang membuat tulisan yang mengacu pada beberapa referensi tertentu, penulis tidak memasukkan semua referensi yang ada. Karena ketidakmampuan untuk memasukkan referensi secara berulang dan terkesan ribet. Untuk mengatasi persoalan tersebut, saat ini kita memerlukan aplikasi manajemen referensi. Ada banyak aplikasi manajemen referensi. Salah satunya adalah Zotero. Beberapa keunggulan dari Zotero yaitu pertama, software tersebut gratis dan terbuka untuk umum. Kedua, Zotero dapat diinstal tanpa hak administrator. Ketiga, terdapat berbagai macam stasi yang sudah tersedia. Keempat, dapat menambah file referensi dengan menggunakan link URL RSS. Ini adalah suatu keunggulan dari Zotero. Kelima, alat pengambil metadata dapat memungkinkan Anda untuk mengorganisir file PDF yang tersimpan di komputer Anda ketika nama file tidak jelas atau tidak diketahui. Dan terakhir, library Zotero kompatibel dengan program manajemen referensi lainnya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Zotero. Sebelum itu, pastikan aplikasi Zotero Desktop, Zotero Connector, dan Microsoft Word plugin sudah terinstal pada laptop atau device Anda. Untuk panduan penggunaan Zotero dapat dilihat di link kolom deskripsi di bawah ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Zotero. Sebelum itu, pastikan aplikasi Zotero Desktop, Zotero Connector, dan plugin Microsoft Word sudah terinstal pada laptop atau device Anda. Untuk panduan penggunaan Zotero secara singkat dapat dilihat di link kolom deskripsi di bawah ini. Tahap pertama, download terlebih dahulu software Zotero. Buka browser yang Anda gunakan. Kemudian, ketik www.zotero pergi pada browser yang Anda gunakan. Kemudian klik enter. Tampilan akan terlihat di layar. Kemudian klik download. Kemudian tampilan akan terlihat seperti layar. Kemudian klik download Zotero 5.0 untuk for Windows. Dan jika Anda menggunakan plafon yang lain seperti macOS, klik macOS. Dan jika Anda menggunakan plafon Linux 32-bit, klik Linux 32-bit. Dan jika Anda menggunakan Linux 64-bit, klik Linux 64-bit. Saat ini saya menggunakan Windows. Saya klik download. Kemudian tunggu hingga proses download selesai. Terlihat bahwa software Zotero sudah berhasil di-download. Kemudian klik 2 kali. Tunggu hingga proses ekstraksi selesai.
Kemudian, untuk melanjutkan proses instalasi, klik Yes. Dan klik Next untuk melanjutkan setup user-nya. Kemudian klik Standar, klik Next. Kemudian klik Install. Selesaikan proses instalasi software Zotero hingga selesai. Proses instalasi Zotero telah selesai, kemudian klik Finish. Jika proses instalasi software Zotero selesai, maka akan secara otomatis tampilan interface Zotero terlihat. Untuk tahap selanjutnya adalah instalasi Zotero Connector. Klik Tools, kemudian klik Install Browser Connector, kemudian klik Install the Zotero Connector for Chrome, kemudian klik Tambahkan ke Chrome, kemudian klik Add Extension, jika proses install Zotero Connector berhasil, maka icon Zotero terlihat pada menu toolbar dari browser yang Anda gunakan. Untuk tahap selanjutnya, instalasi plugin ke dalam Microsoft Word. Ketik di laman browser yang Anda gunakan, kemudian ketik www.zotero. Kemudian tekan Enter. Kemudian klik Word Processor Plugin Installation. Buka Microsoft Word jika proses instalasi berhasil. Pada menu Microsoft Word terlihat ada menu Zotero. Ini menandakan bahwa plugin Microsoft Word sudah terkoneksi pada Microsoft Word. Setelah proses instalasi selesai, ada 3 langkah utama dalam penggunaan Zotero. Langkah pertama, menambah file referensi. Menambah file dengan link to file terlebih dahulu. Buka aplikasi Zotero. Kemudian klik tombol New Item. Kemudian klik link to file. Pilih file referensi yang akan dimasukkan dalam library Zotero. Tunggu hingga proses pembacaan metadata dari library Zotero. Proses pembacaan dari metadata sudah selesai dan terlihat pada main panel. Anda bisa mengecek kembali metadatanya, dapat terlihat pada di right panel atau detail panelnya. Kemudian, untuk menambah file referensi dengan menggunakan fitur Store iCopy File, kemudian klik New Item, kemudian klik Store Copy of File.
Kemudian pilih salah satu referensi yang ingin Anda tambahkan ke dalam library Zotero. Tunggu hingga proses pembacaan metadata pada library Zotero. Proses pembacaan metadata sudah berhasil. Anda juga bisa mengecek metadata referensi yang terlihat di detail panel di sebelah kanan. Kemudian, Anda juga bisa menambah file secara manual. Klik New Item, kemudian pilih jenis file yang ingin ditambahkan. Dan jika Anda ingin menambahkan berbagai jenis file referensi, bisa klik More. Terlihat banyak jenis file referensi yang bisa ditambahkan ke dalam library Zotero. Saat ini saya ingin menambahkan referensi jurnal artikel. Kemudian di detail panel akan terlihat seperti ini. Terlebih dahulu, buka file referensi. Ini contoh file referensi yang ingin saya tambahkan secara manual. Copy judul dari referensi, kemudian nama penulis, Anda bisa menambahkan nama penulis dengan klik tombol tanda tambah. Kemudian pilih jenis publikasinya apa. Tahun terbit, isunya satu-satu. Lengkapi metadata dari referensi yang ingin ditambahkan secara manual. Pada umumnya, penambahan referensi secara manual itu diperuntukkan bagi referensi yang tidak memiliki soft file. Untuk langkah selanjutnya, menambahkan file referensi dengan add identifier. Langkah pertama, terlebih dahulu, buka situs referensi yang memperlihatkan ID doi. Saat ini saya akan membuka situs do.aj. Kemudian klik artikel dan cari kata kunci referensi yang ingin Anda cari. Saat ini saya ingin mencari file referensi yogurt. Kemudian klik search. Beberapa file referensi yang berkaitan dengan yogurt terlihat sebagai berikut. Buka judul file referensi yang ingin Anda tambahkan. Kemudian copy ID doi-nya. Kemudian buka aplikasi Zotero, kemudian klik add item by identifier. Kemudian masukkan ID doi yang sudah di-copy. Kemudian tekan enter. Tunggu hingga proses pembacaan metadata oleh library Zotero. File referensi sudah berhasil ditambahkan dengan menggunakan ID doi.
Langkah kedua, pencarian referensi yang relevan dengan menggunakan Zotero Connector. Buka mesin pencarian referensi yang Anda gunakan, kemudian klik situs untuk mencari referensi. Saat ini saya ingin membuka situs Science Direct. Kemudian tekan Enter. Kemudian cari referensi dengan menggunakan kata kunci author name, jurnal, volume, isu, atau text, ataukah menggunakan kata kunci. Saat ini saya ingin mencari referensi yang berkaitan dengan kefir. Kemudian tekan Advanced atau tekan Enter. Klik logo Zotero Connector. Dan secara otomatis Zotero Connector akan dapat membaca referensi atau situs yang telah dibuka. Saya ingin menambahkan referensi dengan judul Effect of Kefir, Comparison, Antimicrobial, Kefir Comparative Study, kemudian klik OK. Kemudian pilih folder. Saat ini folder yang terdapat dalam library Zotero adalah folder My Library. Kemudian untuk melihat file referensi yang sudah ditambahkan, Anda bisa lihat di Zotero desktop-nya. File referensi dengan menggunakan Zotero Connector sudah berhasil ditambahkan di dalam library Zotero yang terlihat pada main panel interface Zotero. Langkah ketiga adalah citasi dan penulisan daftar pustaka. Untuk proses citasi, terlebih dahulu buka Microsoft Word Anda. Kemudian, tulislah narasi tulisan yang akan disitasi. Sebagai contoh, kemudian pilih menu Zotero yang terdapat pada Microsoft Word, kemudian klik Add Edit Citation. Terlihat akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Pilih Style Citation, saya memilih APA 7 Edition. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul seperti yang terlihat di layar. Kemudian Anda bisa mengetik kata kunci dari referensi yang Anda gunakan. Saat ini saya mengetik kata kunci kefir. Dan akan terlihat berapa referensi yang menggunakan kata kunci kefir. Saya pilih Hamidah et al. Sebagai referensi yang saya citasi. Kemudian tekan Enter. Tunggu hingga proses pembacaan. Dan proses citasinya sudah selesai. Citasi juga dapat ditambahkan halaman. Caranya, klik citasi yang ingin diedit, kemudian klik Add Edit Citation. Kemudian tempatkan kursor di tengah dari citasi atau referensi yang disitasi, kemudian akan muncul kotak dialog seperti terlihat di layar. Anda bisa menambahkan teks, bisa menambahkan prefix, sufiks, ataukah bahkan tidak memperlihatkan nama penulis. Anda bisa mencentang subverse author. Saya ingin menambahkan halaman dalam citasi saya. Saya tulis halaman 5. Jadi,
Narasi yang saya kutip berada pada referensi Hamidah pada halaman kelima. Kemudian tekan enter dan tekan enter sekali lagi. Tunggu hingga proses pembacaan selesai. Proses citasi sudah selesai. Tetapi jika Anda lupa dari kata kunci dari referensi yang Anda gunakan, Anda juga dapat melakukan dengan cara yang lain. Copy terlebih dahulu narasi yang akan disitasi. Kemudian klik menu Zotero pada Microsoft Word, kemudian klik Add Edit Citation. Kemudian pada logo Zotero, Anda klik, kemudian klik Flagship View. Kemudian akan terlihat semua referensi yang terdapat dalam library Zotero. Anda klik Hamidah atau referensi yang menjadi referensi citasi yang Anda gunakan. Anda juga bisa menambahkan halaman, bisa menambahkan preface, suffix, dan bahkan bisa melihat hasil dari citasinya. Kemudian Anda bisa menambahkan halaman di sini. Klik OK. Dan proses citasi sudah selesai. Tetapi jika Anda menggunakan file referensi lebih dari satu, bisa juga dilakukan citasi. Adapun caranya sebagai berikut. Copy terlebih dahulu narasi dari citasi yang Anda gunakan. Kemudian klik menu Zotero, klik Add Edit Citation. Kemudian pada logo Zotero, tekan, kemudian klik Flagship View. Anda klik multiple source, pilih berapa referensi yang memiliki pernyataan yang sama terkait dengan narasi. Sebagai contoh, saya memilih ini dan klik tombol panah kanan warna hijau. Kemudian saya tambahkan ini lagi. Kemudian saya tambahkan referensi yang lain, klik tambah hijau. Kemudian klik OK. Dan citasi juga bisa dilakukan jika lebih dari satu referensi atau penulis. Anda juga dapat merubah style dari citasi. Caranya, klik menu Zotero, kemudian klik Document Preference. Kemudian Anda bisa memilih style citasi. Saat ini saya ingin mengganti style citasi menggunakan IEEE. Kemudian klik OK. Style citasi berubah sesuai dengan style yang Anda inginkan. Dan langkah terakhir adalah penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka hanya dilakukan dengan satu klik saja. Tetapi terlebih dahulu Anda mengetik secara manual daftar pustaka. Kemudian tempatkan kursor di bawah daftar pustaka, kemudian klik menu Zotero, kemudian klik Add Edit Bibliography. Kemudian tunggu hingga proses pembacaan selesai. Jadi, penulisan daftar pustaka dapat dilakukan dengan satu kali klik. Dan sebagai keunggulan dari Zotero, Zotero juga dapat membuat citasi dan daftar pustaka tidak saling bertautan. Jadi ada fitur Unlink Citation. Caranya, klik Zotero, kemudian Unlink Citation. Tetapi untuk penggunaan Unlink Citation terlebih dahulu dokumen yang kita gunakan untuk Unlink Citation terlebih dahulu di backup. Kemudian klik Unlink Citation. Dan akan muncul kotak dialog seperti berikut. Dan jika ingin melanjutkan proses Unlink Citation, Anda bisa klik OK, tetapi jika Anda tidak ingin melanjutkan, klik cancel. Saya ingin melanjutkan proses Unlink Citation.
Saya klik OK. Citasi dan daftar pustaka tidak akan saling bertautan. Demikianlah tutorial singkat dalam penggunaan aplikasi Zotero. Walaupun singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa untuk video tutorial selanjutnya.